Halo Bu Nusian, rekan-rekan mahasiswa dan saudara-saudara sekalian, kembali dalam materi kuliah e-supply chain bersama saya Fauzi Khair pada sesi yang ketujuh. Sesi ketujuh membahas mengenai e-procurement dan aplikasi ISCM terkait beberapa jurnal yang menggunakan aplikasi ISCM sebagai fokus utama penelitian mereka. Kita sadari bahwa adopsi solusi teknologi terutama perkembangan teknologi informasi tentu melibatkan perubahan organisasi dan rekayasa ulang proses. Penggunaan tools business to business, customer to business, dan business to customer tentu memberikan peran dan tugas baru bagi pihak manajemen agar lebih memperhatikan kegiatan strategis untuk nilai tambah yang lebih besar. Sehingga akuisisi modus tradisional cenderung berubah dari metode sentralisasi ke metode desentralisasi. Dalam hal ini menyebabkan perubahan mendasar dalam peran karyawan dalam pembelian atau pengadaan barang atau dikenal istilahnya dengan procurement. Evaluasi procurement sendiri mengalami evolusi di mana kemudian diterapkan tool-tool untuk e-procurement. Seorang figur perusahaan tentu harus merancang sebuah pengambilan keputusan atau tool dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan karyawan untuk menerapkan kriteria untuk aktivitas e-procurement itu sendiri. Jadi tools yang dibuat itu diharapkan memberikan dukungan dan pengawasan dalam tahap procurement dan memberikan pandangan terhadap proses yang saling terintegrasi. Saudara-saudara sekalian, e-procurement dapat definisikan sebagai solusi berupa teknologi yang memfasilitasi pembelian dan pengadaan perusahaan menggunakan bantuan internet. Aktivitas ini tentu merupakan sebuah kesatuan settingan unit, bisnis, dan solusi elektronik yang mendukung proses pembelian. Fokus pada aliran pada perpindahan sepanjang rantai nilai dari hilir hingga hulu atau dari hulu ke hilir dengan kontak langsung dengan jaringan pasokan. Seluruh proses pengadaan e-procurement tentu melibatkan serangkaian proses pelaksanaan serta serangkaian evaluasi pada pilihan strategis. Seluruh proses e-procurement kemudian dapat kita bagi menjadi fase e-sourcing dan fase e-supply chain management. Sehingga kalau kita lihat, kita dapat definisikan e-supply chain merupakan serangkaian proses yang melibatkan perusahaan dan mitra utamanya yang dikelola secara terpadu dengan potensi solusi teknologi baru yang memungkinkan perencanaan proses dan tujuan berbagai informasi yang relevan pada seluruh rantai pasok. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka memahami secara detail, tentu kita harus memahami karakteristik e-supply chain dengan mengadopsi beberapa model analisis dengan dua variabel interaktif. Yang pertama, variabel lingkungan aplikasi yang meliputi proses eksekusi e-supply chain dan kolaborasi. Yang kedua tentu pilihan teknologi perusahaan. Sehingga pada jurnal pertama dikembangkan sebuah sistem dinamis sebuah e-procurement. Di mana tentu ada demand, tentu ada waktu dan processing time dan variabilitas. Dan saudara bisa lihat pada gambar 1 di mana terdapat sebuah sistem dinamis e-procurement. Model ini dikembangkan dengan mensimulasikan perilaku sistem manufaktur yang nyata, kemudian yang beroperasi membuat lingkungan sebuah order. Tujuan dari simulasi dinamis yang dilakukan adalah untuk menganalisis perilaku sistem dan pelaksanaan model e-kolaborasi dalam hal pengurangan biaya yang berkaitan dengan aset keuangan atau denda yang didapatkan. Sehingga dalam konteks ini, perhatian khusus diberikan pada beberapa variabel yang mempengaruhi aliran input dan output baik dari gudang untuk mengidentifikasi biaya yang berkaitan dengan penerapan model e-kolaborasi. Pada model yang dibuat, itu dapat diasumsikan beberapa 3 skenario, baik itu terhadap e-kolaborasi dengan e-kolaborasi pada beberapa jenis event, baik procurement pesanan dan memilih order, baik secara bertahap maupun secara tidak bertahap. Kemudian dilakukan dokumentasi yang dirujuk dari posisi pembelian yang ditandai dengan nilai ekonomi tetap dengan beberapa fungsi langkah. Berdasarkan simulasi yang dibuat, kemudian didapatkan beberapa variabel acak yang mempengaruhi sebuah simulasi dinamis tadi, diantaranya variabilitas waktu rilis order, variabilitas waktu pengiriman,
kapabilitas untuk picking dan modifikasi perubahan data. Sehingga yang dianalisis dengan tujuan adalah untuk mengurangi biaya, diantaranya biaya penalti berupa presentase dari nilai pasokan yang dihitung berdasarkan setiap timestamp waktu, kemudian biaya inventory yang merupakan fungsi dari tingkat rata-rata stok dan standar biaya pemeliharaan. Sehingga pada hasilnya dilihat bahwa dengan menggunakan e-kolaborasi tentu akan mendapatkan sebuah perkembangan penurunan data, pengurangan biaya terhadap konsep-konsep distribusi yang dilakukan. Itu untuk jurnal yang pertama. Sedangkan untuk jurnal yang kedua terkait dengan peranan peramalan atau forecasting untuk mengurangi bull effect dengan menggunakan aplikasi ESGM. Kita menyadari bahwa pada bisnis komputer pada saat ini dihadapkan dengan tantangan agar lebih efektif dalam menghadapi uncertainty demand dalam rantai pasok, sehingga ketidakpastian secara umum didefinisikan sebagai sebuah kejadian masa depan yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diketahui secara kuantitatif, sehingga membuat adanya kepastian yang tidak terduga. Sehingga dengan ESGM akan ada sebuah usaha untuk mengurangi ketidakpastian dalam rantai pasok itu tersebut dengan mengintegrasikan berbagai informasi antara pihak ketiga penyedia logistik, adanya distribution center, dan aliansi strategis dengan e-commerce. Sehingga pada era sekarang, aplikasi third party logistik dan e-commerce logistik semakin populer terutama di kalangan bisnis kontemporer. Sehingga akibat adanya permintaan yang dinamis dengan stok inventory yang dinamis, kita dapat mengurangi adanya bull effect, di mana bull effect merupakan distorsi informasi pelanggan antara perintah untuk pemasok dan penjualan kepada pembeli. Sehingga pada jurnal kedua ini dilakukan sebuah modeling untuk mengatasi fenomena tersebut. Sehingga dilakukan sebuah model di mana mensimulasikan antara aspek-aspek yang terlibat atau entitas-entitas yang terlibat, diantaranya adalah supplier, ada online retailer, dan distribution center. Sehingga didapatkan sebuah simulasi di mana terlihat pada flowchart model simulasi, di mana kemudian demand digeneralisasi, kemudian demand diketahui pada tahap retailer, kemudian lakukan demand forecasting pada tahap retailer, sehingga kita mendapatkan demand yang aktual atau mendekati kenyataan sehingga tidak terjadi istilahnya bull effect. Untuk mengukur kinerjanya atau produktivitas efisiensi dari model, tentu kita melihat adanya bullwhip effect ratio atau BEP ratio, di mana kita melihat adanya variansi antara order dengan demand yang sebenarnya. Sehingga pada kedua jurnal ini patut sudah jadikan referensi bagaimana mereka mengelola ESGM dalam aplikasi bisnis sebuah perusahaan. Saudara sekalian, demikianlah video pembelajaran untuk sesi yang ketujuh. Semoga saudara dapat memperdalam pada materi textbook yang diberikan dan presentasi yang nanti juga saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar.